ke depan orang itu tidak akan bisa lagi memalsukan nasab. Kenapa? Sekarang masih mahal 12 juta tes DNA. Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12 juta setengah. Ke depan 3 tahun 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000. Tanah airku tidak kulupakan. Kalau negara ini sudah maujud, maka nusratul maujud ini hukumnya wajib. Ketika negara ini sudah diijtihadi oleh leluhur-leluhur kita, para nasionalis dan para agamis, kemudian membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai dasar, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara kesatuan, maka wajib untuk kita semua bangsa Indonesia menjaga keutuhannya ila yaumil qiyamah. Harapan ila yaumil qiyamah. Nyatanya tidak ada negara di dunia yang bisa lebih dari 700 tahun. Yang paling lama itu adalah Daulah Utsmaniyah di Turki. Bani Umayyah kurang 100 tahun. Bani Abbasiyah paling 300 tahun. Negara Banten aja dari 1450-an itu 1808 selesai. 300 tahun. Dulu kita punya negara satu, adanya di ujung kulon, namanya Kerajaan Salakanegara. Salakanegara runtuh, hanya beberapa raja. Kemudian muncul di Karawang, namanya Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara beberapa ratus tahun hancur, jadilah Kerajaan Sunda. Hancur lagi, jadi Pajajaran, yaitu bersatunya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pajajaran hancur lagi, jadi Kerajaan Banten, Sumedang, Cikundulan, bentuknya kadipaten dulu. Kemudian Cirebon, hancur lagi semuanya, jadi Indo. Dan yang paling nyaman kalau kita baca sejarah adalah Indonesia. Coba baca sejarah Banten, Misan dengan Misah, perang. Ketika Maulana Yusuf meninggal dunia, adiknya yang ada di Jepara datang bawa pasukan, pengen jadi raja, perang. Di Demak, ketika Raden Patak meninggal dunia, saudara dengan saudara perang, masing-masing pengen jadi raja, masing-masing kampanye nyari pendukung masing-masing. Akhirnya pendukung dengan pendukung perang. Aryo Penangsang, Joko Tingkir, semuanya meninggal dunia karena perang saudara. Kita kalau perang dengan orang asing tanpa diadu domba, maka orang asing tidak akan ada yang bisa menjajah tanah air kita. Tapi kenapa kita pernah dijajah? Saya baca sejarahnya, kita dijajah bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak punya kekuatan, tetapi karena kita bisa diadu domba. Jadi caranya para musuh-musuh kita di dalam mengalahkan kita, kita diadu domba dengan saudara yang punya kepentingan terhadap kita. Misalnya raja, di dalam sistem negara monarki kerajaan kita dulu, bahwa anak sulung akan jadi raja apabila ayahnya meninggal. Maka ini si Belanda
megang adiknya agar adiknya kamu kalau tidak membunuh daripada kakakmu, selamanya kamu tidak akan jadi raja. Karena pakem kenegaraan di tanah air Nusantara ini hanya anak pertama yang akan jadi raja. Akhirnya tergembosi, kemudian dia membunuh kakak kandungnya sendiri untuk menjadi raja. Di Banten tahun 1654 Belanda perang dengan Sultan Tirtayasa. Eta Belanda. 1680 perang. Belanda. Kata Belanda, gimana caranya supaya saya menang? Dia infiltrasi ke Kesultanan Banten, dia ojok-ojokin Sultan Haji agar dia memberontak pada ayahnya dengan agitasi, kalau engkau tidak sekarang mengangkat dirimu menjadi sultan, maka adikmu Purbaya akan diangkat menjadi sultan. Akhirnya lama-kelamaan Sultan Haji mau untuk mengikuti Belanda, kemudian dia perang melawan ayahnya. Kita dikalahkan hanya dengan adu domba. Kita tidak akan pernah bisa kalah kalau kita tetap bersatu. Maka jaga persatuan anak-anak bangsa Indonesia ini, jangan sampai dipecah belah oleh siapapun, oleh orang asing, baik orang asing yang ada di luar negeri maupun orang asing yang sudah menjelma menjadi bangsa kita sendiri, namun mempunyai perbedaan dari akhlak, dari tanda dia menghormati bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh untuk dijajah dalam fisik, di dalam kehormatan, di dalam nama besar daripada kita putra putri bangsa Indonesia keturunan Prabu Siliwangi harus yang menjadi raja terus di Jawa Barat ila yaumil kiamat. Tepuk tangan. Makanya harus dites DNA, nyata nggak DNA Prabu Siliwangi nanti. Siap tes DNA. Bagaimana cara menemukan DNA Prabu Siliwangi? Serahkan pada ahlinya. Prabu Siliwangi akan terdeteksi kemana kita akan bersatu ketemu genetik di susunan silsilah kita yang keberapa. Kita kan sekarang punya susunan silsilah. Prabu Siliwangi ada yang ke-43, ada yang ke-42 hari ini, ada yang ke-41. Nah, nanti itu bisa untuk dicari. Ketika sudah ada 10 orang saja yang tes DNA dari orang-orang yang mempunyai silsilah ke Prabu Siliwangi, untuk dicari titik temu berapa tahun antara kita hari ini 2024 dengan kehidupan Prabu Siliwangi yang ada di abad 14. Itu nanti akan ketahuan. Ayah kita DNA-nya ini, ayah kakek kita ini, ayah buyut kita ini, jangga kita ini, terus sampai Prabu Siliwangi. Dan nanti akan ketahuan orang-orang yang nyusup terhadap silsilah Prabu Siliwangi. Ternyata DNA-nya beda dengan DNA Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, oh ternyata DNA-nya dia G, ngakunya Prabu Siliwangi, tapi seluruh orang Cianjur DNA-nya oh, dia DNA-nya G, berarti dia adalah penyusup terhadap DNA Prabu Siliwangi. Ke depan orang itu tidak akan bisa lagi memalsukan nasab. Kenapa? Sekarang masih mahal 12 juta tes DNA. Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12 juta setengah. Ke depan 3 tahun, 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000.
Di Cina hari ini, di Cina itu sudah 900 juta orang Cina dites DNA. Orang Cina jumlahnya 1 miliar lebih. Itu 900 juta penduduk China sudah dites DNA. Jadi akan kelihatan ini anaknya anu, ini turunan anu, sampai kepada pendiri Cina pada zaman masa lalu. Dan kalau ada orang mencuri, rambutnya ketinggalan, akan langsung ketahuan rumahnya di mana, anak siapa, saudaranya berapa. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Jadi orang yang anak angkat, kan di dalam Al-Quran tidak boleh anak angkat diebinkan ayah angkatnya. Itu ternyata sudah benar. Menurut biologi, kalau nanti ada anak angkat diebinkan ayah angkatnya, nanti geger. Kok ini anaknya tetapi DNA-nya beda. Ini haplogrupnya oh, ini haplogrupnya katanya dia anaknya, padahal dia anak dari Palestina. Dan Palestina perang diambil oleh bapaknya, supaya dia itu merasa punya ayah, dibinkan bin dia, dibikinkan akte segala macam kelahiran atas nama ayah angkatnya. Ternyata apa yang di dalam Al-Quran diatur, ud'uhum li'abaihim dalika, apa itu, aqsatu indallah, itu ternyata sesuai dengan ilmu modern. Apabila seorang anak angkat dibinkan kepada ayah angkatnya, maka 100-200 tahun lagi itu akan bikin orang menjadi bingung. Ini katanya binnya bin anu, ternyata kok larinya ke Palestina, bukan ke Prabu Siliwangi. Ini gimana urusannya? Ternyata setelah dicari kitab-kitab sejaman, ditemukan bahwa dia adalah anak angkat. Masa depan akan seperti itu. Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Ini maksudnya apa tepuk tangan begini? Apa maksudnya ini? Ini kita mau pemilu, harus jaga kondusivitas. Siap? NKRI harga mati. NKRI. 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 Presiden siapa saja? Betul? Coba jawab bareng-bareng. Presiden NKRI. Eta. Mancing-mancing, saya nggak kepancing. Berapa hari lagi pemilu? Kita selesaikan pemilu Indonesia. Ini kata polisi-polisi yang ketemu saya, ini kayak nggak ada kerjaan ini katanya polisi-polisi. Aman tentrem pemilu hari ini, tidak seperti pemilu 2019. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan